intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Penampilan calon Presiden Prabowo Subianto dalam debat perdana tadi malam cukup mengejutkan dan jujur saya mesti menyatakan jauh di bawah ekspektasi. Sebagai veteran capres, karena pernah juga tampil pada Pilpres 2014 dan 2019 dan bahkan pernah menjadi cawapres pada Pilpres 2009, kemampuan Prabowo menyampaikan ide dan gagasan, bahkan ketika dia mengajukan pertanyaan dan menjawab atau merespon atas jawaban dari kandidat yang ditanya balik, Prabowo itu sangat mengecewakan. Kalau mengambil analogi anak sekolah, ini kelihatan banget calon Presiden Prabowo Subianto itu tidak mengerjakan PR-nya. Tanpa tidak ada persiapan yang matang, mungkin karena Prabowo merasa tidak perlu serius-serius sama toh dia sudah terbiasa. Mungkin dia menilai ya yang dihadapi ini kan bagaimanapun ada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang level pengalamannya hanya level sebagai kepala daerah. Gitu. Karena jeblok di panggung debat, dampaknya ini Prabowo Subianto juga babak belur itu di polling, jajak pendapat, bahkan juga yang lebih parah itu di media sosial. Ini kalau di jajak pendapat dan polling ya Prabowo itu posisinya nomor 3 ya, urutannya Anies, Ganjar Pranowo dan baru kemudian Prabowo Subianto. Tagar emosian itu malah trending di media X yang dulu namanya Twitter ya. Ini mengacu pada performance Prabowo di atas panggung debat. Ekspresinya sepanjang debat yang menunjukkan dia tidak cukup mampu mengendalikan emosinya. Kelemahan ini yang dimanfaatkan secara baik oleh Anies Baswedan dan bahkan belakangan juga diikuti oleh Ganjar Pranowo. Prabowo juga tampak tidak menyiapkan diri untuk menyerang balik lawan-lawannya ya, yang sudah memprovokasi dia gitu ya. Yang terjadi malah beberapa pertanyaan yang tadinya saya menduga ini dimaksudkan untuk menyudutkan lawan malah berbalik menguntungkan dan merugikan dirinya sendiri. Ini menguntungkan maksudnya menguntungkan lawan dan itu merugikan dirinya sendiri. Jadilah Prabowo masuk dalam jebakan Batman. Salah satunya ketika momen dia menanyakan tentang masih adanya warga yang kesulitan mendirikan ibadah. Isu ini paling banyak digoreng ya oleh para buzzer gitu. Tapi sebenarnya hal itu tidak terjadi di Jakarta. Saya kira yang sangat dirasakan oleh banyak kelompok, terutama kelompok minoritas, Pak. Saya ingin tanya bagaimana tanggapan Bapak tentang keluhan adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah tapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Sudah cukup? Baik. Saya menduga mengapa Prabowo menggunakan topik ini untuk mengajukan pertanyaan kepada Anies ini mungkin dia mendapat masukan yang salah atau kalau yang salah kok rasanya nggak mungkin karena kader Gerindra jadi Riza Patria kan ini sebelumnya menjadi wakil gubernur dari Anies Baswedan walaupun menggantikan separuh jalan dia menggantikan Sandiaga Uno. Atau kemungkinan lain ini Prabowo itu termakan framing para buzzer yang selama ini mendiskreditkan Anies sebagai kelompok radikal yang intoleran, bahkan kalau kayak PSI itu menobatkan Anies sebagai bapak politik aliran. Nah, sebenarnya sebelum dia bergabung dengan Pak Jokowi, itu Pak Prabowo juga masuk dalam segmen orang yang dituding memanfaatkan politik aliran itu. Data-data yang tadi Anies itu sampaikan tadi kan menunjukkan sebaliknya. Apa yang dikerjakan Anies selama menjadi gubernur DKI Jakarta ini selama ini coba dijungkir balikkan oleh para buzzer, dipelintir habis-habisan oleh para buzzer. Bahkan bukan hanya dipelintir, tapi juga fitnah muncul bersebaran dari para buzzer. Para buzzer ini kan selama ini nggak sungkan-sungkan untuk menyebar kebohongan. Jadi
Pertanyaan Pak Prabowo itu semacam membuatkan panggung besar bagi Anies untuk mengklarifikasi dan menjelaskan semuanya. Kapan lagi ada forum seperti tadi malam ya, ketika mumpung ditonton orang se-Indonesia dan nggak bisa dipelintir oleh para buzzer. Soal polusi udara, alih-alih pertanyaan Prabowo menyudutkan Anies, malah sebaliknya itu Anies juga bisa menunjukkan data bahwa dibandingkan dengan daerah lain, Pemprov DKI itu ya paling siap lah dalam soal beginian. Ya tentu Pak Prabowo benar juga kalau ini ada kaitannya dengan soal anggaran yang besar, jadi ya memang Pemprov DKI itu punya kemampuan untuk mengerjakan itu. Tapi kan ini bukan soal besar-besaran anggaran. Walaupun anggarannya besar, kalau perencanaannya dan eksekusinya nggak bagus, ya nggak akan dikerjakan. Harusnya kan Pak Prabowo ini memamerkan kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan. Yang terjadi malah dia terkesan seperti pasang badan untuk semua program kerja dari Jokowi. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. Anggaran DKI setahun sekitar 80 T. Jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta kira-kira kurang lebih. APBD Jawa Barat 35 T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI. Tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80 T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Sudah cukup? Baik, kita akan lanjutkan pada calon presiden nomor urut 1. Kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Boleh saya selesaikan dulu? Ya. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik, tenaga uap, mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. 1, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Baik. Masih ada waktu, Bapak? Cukup? Ya. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk kemudian menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah penduduk, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Ya, terima kasih. Ya.
ada waktu? Akan menambahkan? Cukup. Cukup. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Ya, inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Oke? Ini pakai data. Jadi ketika ditentukan, ya memang ada sumber polutan dari dalam kota. Tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama. Maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu. Betul tidak? Tapi jumlah motor sama, jumlah mobil sama, ada. Kita sangat polusi. Ada sisi sangat tidak polusi. Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada Bapak. Supaya Bapak bisa menyaksikan. Dan inilah mengapa kita mengambil langkah itu pakai ilmu pengetahuan, pakai data, dan menggunakan saintis untuk terlibat. Kalau tidak pakai itu, maka nggak akan ada langkah yang benar. Dan ini kemudian saya teruskan Pak, bagaimana pengendalian itu dikerjakan untuk dalam Jakarta. Jika saya terpilih presiden, maka yang luar Jakarta saya kendalikan juga Pak. Baik. Nah, ketika tiba pada topik masalah penegakan hukum, nah ini sebenarnya Pak Prabowo juga kelihatan sekali kalau tidak bisa mengendalikan emosinya. Apalagi ketika Capres Ganjar Pranowo memprovokasinya dengan pertanyaan soal HAM dan soal kuburan para aktivis yang hilang. Prabowo sampai berkata keras kepada Ganjar yang dia nilai tendensius ya pernyataan-pernyataan itu. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Saya persilakan. Waktunya dari sekarang. Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi Mas Ganjar ya. Menurut saya ya. Saya kira begitu jawaban saya. Masih ada waktu Dan Bapak? kedua, Pak. Akan menambahkan? Cukup. Cukup, baik. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Bapak 1 menit, dimulai dari sekarang. Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada 2 jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya 1. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua,
apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi Pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Cukup. Cukup. Baik, kita berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut 3. Waktunya 1 menit dari sekarang. Loh, kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM. Nggak ada masalah. Ya. Baik. Sudah, Pak? Masih ada waktunya, waktu? Pak? Sudah cukup, Ya. Pak Prabowo? Namanya usaha. Dari debat perdana ini, kita bisa menyimpulkan titik kelemahan pasangan Prabowo-Gibran dalam soal debat atau dialog publik bukan semata-mata karena Gibran jadinya, tapi juga pada Prabowo. Sungguh saya nggak percaya dengan realitas ini sampai sekarang gitu ya. Nah, hal itu tapi saya kira menjelaskan mengapa kemudian pasangan ini, pasangan Prabowo Gibran itu dibandingkan dengan dua pasangan lain, dibandingkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin dan Ganjar Mahfud MD ini, pasangan Prabowo Gibran itu paling banyak absen dalam berbagai dialog publik. Menurutnya jadi sama juga, yang paling banyak hadir dalam dialog publik adalah pasangan Anies Muhaimin, kedua pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan yang ketiga itu baru Prabowo Gibran. Persis seperti yang hasil dari polling, jajak pendapat maupun opini publik tentang debat tadi malam. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.